Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel APJ apa aja deh, di mana di channel ini kalian bisa mendapatkan informasi apapun seputar dunia IT. Oke, jadi kali ini kita bakal ngelanjutin dari seri sebelumnya, di mana serinya itu adalah seri Laravel ya. Jadi di sini kita akan melanjutin mengenai belajar Laravel. Nah, oke, di sini di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai persiapan dan juga tools yang diperlukan untuk diinstal di laptop kita agar kita dapat melakukan development menggunakan Laravel ini. Nah, jadi sekarang saya mengasumsikan bahwa teman-teman semua sudah menginstal tools-tools tersebut yang sudah dibahas di video pertama sebelumnya. Nah, jadi di sini kita langsung saja bagaimana cara menginstal Laravel versi 10 ini. Nah, di sini kita buka dokumentasinya di laravel.com. Lalu kita masuk ke bagian documentation. Oke. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Kita cari di bagian installation. Nah, di sini setelah di scroll ke bawah, di sini ada bagian your first Laravel project. Nah, di sini ada cara menginstal Laravel menggunakan Composer ataupun cara menginstal Laravelnya secara global ya. Nah, di sini di tutorial ini kita akan install menggunakan Composer saja. Buat teman-teman yang mau install Laravelnya secara global, itu juga bisa dengan cara seperti ini. Nah, jadi karena kita akan menginstal yang menggunakan Composer ya, create project. Di sini saya kopikan aja satu baris kode ini. Lalu kita buka terminal. Nah, di sini di terminal atau buka CMD teman-teman masing-masing ya. Di sini root directory-nya kita arahkan ke dalam folder htdocs ya. Jadi di sini saya pindah dulu /cd/c xmpp htdocs. Nah, sekarang root directory-nya sudah berada di dalam htdocs. Nah, kita tinggal copy paste saja satu baris ini tadi, lalu kita pastekan di sini. Nah, untuk example app-nya ini kita bisa ganti sesuai keinginan kita ya. Misalnya di sini saya buat belajar Laravel. Nah, seperti ini, lalu kita bisa tekan enter. Nah, pastikan juga ketika kita menginstal Laravel ini teman-teman harus connect ke internet ya, karena untuk mendownloadnya ya kita perlu koneksi internet. Oke, jadi di sini sudah proses installation. Di sini versinya bisa kita lihat versi 10.0.4 yang versi Laravel 10 sekarang. Nah, jadi kita tunggu aja prosesnya sampai selesai. Untuk berapa lama proses instalasi ini tergantung dari kecepatan internet kita masing-masing ya. Jadi semakin cepat koneksi kita, semakin cepat pula proses instalasi Laravel ini akan berlangsung. Jadi pastikan teman-teman di sini koneksi internetnya stabil. Jadi kita tunggu lagi prosesnya.
Oke, jadi di sini proses instalasinya sudah selesai dan ini mungkin makan waktu cukup lama ya, kurang lebih ada 5 menit ya, karena jaringan saya di sini juga tidak terlalu baik. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dilihat, nah ini banyak banget package-package yang diinstal ketika kita menginstal Laravel. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada 68 total package yang ditambahkan ya. Nah, ya jadi salah satunya ada ini Laravel Shell, Sanctum, Tinker, Carbon dan lain sebagainya yang sudah include langsung ketika kita menginstal Laravel ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke directory project kita, yaitu belajar Laravel ya. Jadi kita tinggal bisa cd belajar Laravel, lalu tekan enter. Nah, berikutnya kita akan buka project kita ini ke dalam text editor kita. Nah, di sini text editor yang saya gunakan adalah Visual Studio Code. Nah, jadi di sini untuk membuka project ini ke Visual Studio Code, saya tinggal ketikkan perintah code lalu diikuti dengan titik. Nah, seperti ini, lalu saya tekan enter. Nanti akan otomatis membuka text editor kita, Visual Studio Code-nya. Nah, oke. Nah, jadi bisa kita lihat ya, di sini udah terinstall Laravel-nya, sudah lengkap ya, sudah banyak banget. Di sini ada banyak banget folder-folder yang terinstall ketika kita menginstal Laravel ini, seperti ada folder app, bootstrap, config, database, public, resource, root, storage, test, vendor, dan lain sebagainya, yang masing-masing dari folder ini ataupun file-file ini memiliki fungsinya masing-masing. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk menjalankan project belajar Laravel kita ini. Nah, caranya kita bisa buka terminal, kita bisa dari terminal ini aja, atau kita bisa menggunakan terminal yang disediakan oleh Visual Studio Code. Jadi teman-teman bisa ke menu terminal ini, lalu pilih new terminal, atau teman-teman bisa tekan kombinasi di tombol keyboard ya, yaitu CTRL lalu tombol backtick, atau CTRL CTRL shift lalu backtick ya teman-teman, untuk shortcut untuk membuka terminal di Visual Studio Code. Nah, di sini untuk menjalankannya bisa kita lihat. Nah, untuk menjalankannya kita bisa ketikkan perintah php artisan solve ya. Jadi langsung aja kita ketikkan php artisan solve. Oke, lalu kita tekan enter. Nah, di sini udah jalan ya, udah ada server developmentnya di sini. Nah, ini bisa kita copy ya, ini bisa kita copy. Oke, lalu kita paste di sini. Nah, oke. Nah, ini adalah hasil dari Laravel kita yang sudah kita install ya, website Laravel pertama kali setelah Laravel ini kita install. Bisa kita lihat di sini Laravel versi 10 dengan PHP yaitu 8.1.10 ya untuk versi PHP-nya. Nah, jadi kita telah berhasil untuk menginstal Laravel-nya. Selanjutnya kita akan coba untuk mengganti tampilan awalnya nih menjadi text hello world ya, text hello world aja. Nah, jadi langsung aja bagaimana caranya kita praktekin. Kita balik ke Visual Studio Code-nya. Nah, kita bisa masuk ke folder roots ya, di sini folder roots, lalu di sini ada folder web. Nah, jadi ini saya turunkan dulu ya. Oke, jadi untuk halaman ini dia itu ada di sini ya. Jadi untuk routing yang ini itu akan menggunakan routing yang ini. Jadi Laravel itu
menggunakan routing ya, basic routingnya. Jadi ketika kita ingin menampilkan sebuah halaman view baru, kita akan secara otomatis bukan secara otomatis, tapi diharuskan untuk membuat routing yang baru untuk ketika kita membuat tampilan yang baru ya, ataupun view yang baru. Nah, jadi di sini terdapat root default ya, yang dimana dia mengarah ke slash, yang artinya ketika alamat ini atau server development ini pertama kali diakses, dia akan mereturn sebuah view welcome ya, sebuah view welcome. Nah, dimana view welcome ini kita bisa cek di dalam folder resource, lalu folder views. Nah, di sini ada folder welcome. Nah, yang isinya ya HTML ya, HTML yang menghasilkan sebuah tampilan seperti ini. Nah, oke. Nah, berikutnya kita akan coba ganti return welcome ini dengan kata hello world ya. Jadi ini bisa kita hapus saja viewnya, return, lalu di sini kita bisa hello world. Nah, sepertinya. Oke, kita coba save, lalu kita refresh. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman, ini agak lama, mohon dimaklumi karena ya device yang saya gunakan juga tidak bagus-bagus banget ya. Oke, jadi kita tunggu aja prosesnya. Kita tunggu. Nah, ini udah selesai ya. Sekarang tampilannya sudah bukan lagi seperti yang tadi, tapi melainkan teks hello world. Nah, ini artinya kita udah berhasil ya setidaknya mengubah ya sedikit dari Laravel ini. Kita sudah sedikit mengotak-atik dari Laravel ini. Oke, jadi sampai sini saja untuk video kali ini. Di video berikutnya kita akan mengenal apa itu yang namanya controller ya, karena kan di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Laravel ini menggunakan konsep yang namanya MVC, yaitu model view controller. Nah, jadi berikutnya, di video berikutnya kita akan belajar mengenai controllernya. Setelah itu kita akan belajar mengenai view, dan berikutnya baru kita akan belajar mengenai model. Nah, begitu seterusnya sampai nanti kita masuk ke bagian studi kasusnya. Oke, jadi untuk video kali ini sampai di sini saja. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.